Dengan konstruk ekspor impor kita kepada Cina, Indonesia rawan, kita bergantung, dia tidak. Tapi kalau dilihat dari sebelah sana, impor dia terhadap Indonesia itu hanya 1-2%, kita 25% dari total impornya. Dari sisi ini, ya risikonya cukup tinggi untuk hubungan dagang Cina dan Indonesia. Saya bilang risiko ya. Artinya kan apapun bisa terjadi. Berarti kalau ada komitmen 157 di tahun 2025, sebenarnya pertumbuhan alamnya saja. Ya mohon maaf, ini dikunjungi atau tidak dikunjungi oleh Prabowo, ya memang akan segitu investasinya Cina ke Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, ini yang kita agak mengalami dilema dalam perdebatan sering kan. Kok banyak tenaga kerja Cina? Ya sekarang kita juga harus melihat dari sisi Cina. Ya Cina juga bermasalah dengan ketenaga kerjaannya, sehingga pelaku ekonomi dia, apalagi yang BUMN itu kan dibebani juga untuk membuka lapangan kerja tidak hanya di Cina. Nah disinilah mungkin area untuk negosiasi. Kalau kita minta Cina datang, mau seperti Jepang, mau seperti Amerika, jangan bawa-bawa tenaga kerja kecuali manajemen gitu misalnya, nggak bisa. Mereka ada aspek memecahkan tenaga kerja dia, di sini harus ada aspek negosiasi dan pengawasan. Kesepakatannya apa? Sementara impor kita kan ya seperti itulah, sehingga kedepannya kita belum tahu ini apakah kita bisa mempertahankan surplus perdagangan secara nilai, mengingat kita bergantung pada harga komoditas. Betul. Khusus kepada Cina, terlebih lagi kan ketika harga-harga yang kita ekspor ke dia itu mengalami penurunan, kita langsung defisit. Nah ini perlu diperhatikan betul ya, dan kita kasih assessment di sini bahwa hubungan dagang dengan Cina kalau dilihat agregatnya secara nilai, ya nggak buntung-buntung banget gitu ya kan, karena kita udah nyatakan untung rugi tadi. Tidak buntung-buntung banget karena kita ekspor banyak ke dia, impor memang lebih banyak sekarang, tapi sempat juga kita imbangkan. Tetapi kalau dilihat lebih detail, ekspor kita terbatas pada beberapa komoditas. Dan komoditas tersebut sekalipun sudah diolah, tapi olahan terhadap hasil pertambangan kita. Nah kan begitu. Atau tadi sawit, yang kedepannya untuk beberapa komoditas kita tersebut seperti batu bara dan nikel tadi, itu adalah bersumber pada non-renewable resources, sumber daya yang tidak terbarukan. Sehingga kita melihat masa depannya itu ya harus dengan perhitungan bahwa ini perlahan-lahan dia akan menyusut. Ekspor kita itu, sementara impor kita mulai dari handphone, laptop, mobil, sampai bawang putih, sampai buah-buahan. Nah yang itu renewable gitu. Dan kita berarti bisa bergantung terus. Dari sisi ini berpotensi buntung ya ke depannya. Kalau yang sudah terjadi, saya tidak ingin menilai kita buntung juga, karena ya sebutlah imbang, sedikit rugi tapi kita banyak untungnya juga. Tetapi ke depannya dengan konstruk ekspor impor kita kepada Cina, dari detail-detailnya ini, Indonesia rawan, kita bergantung, dia tidak. Nah dari sisi itu juga Indonesia bergantung nih, kalau ekspor kita seperti itu, impor kita seperti itu, size-nya di kita kan gede. Tapi kalau dilihat dari sebelah sana, impor dia terhadap Indonesia itu hanya 1-2%, kita 25% dari total impornya. Dari sisi ini, ya risikonya cukup tinggi untuk hubungan dagang Cina dan Indonesia. Saya bilang risiko ya, artinya kan apapun bisa terjadi. Itu dari sisi ekspor impor. Nah, aspek kedua adalah dari sisi penanaman modal asing. Karena hubungan dengan negara-negara yang lebih kuat ini ya, itu sudah lazim, kita juga tidak bisa mentang-mentang ya. Mau kita kepada Amerika, kepada Jepang, kepada Cina, bahkan kepada negara-negara yang seperti Korea pun, negara-negara Uni Eropa, kita itu punya harapan kan, hubungan itu ada aspek menguntungkan di kita dari soal investasi. Jadi kita berharap mereka investasi ke Indonesia. Investasi ke Indonesia itu diinginkan agar satu ya memang mendorong pertumbuhan ekonomi karena datang investasi. Kedua, nah ini yang mulai kurang sering dibahas ya, harusnya kan ada aspek transfer of knowledge. Dengan kita impor tersebut, sebagiannya kita berharap bisa mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita produksi di masa-masa berikutnya sehingga mengurangi ketergantungan impor tersebut. Tapi kalau kita lihat tadi buah dan sayuran dan itu tadi ya itu tidak ada kaitannya dengan transfer of knowledge kan, tinggal dimakan doang. Bagaimana dengan penanaman modal? Nah ini informasi yang diberikan oleh BKPM terkini, angka sementara tentu ya, Januari sampai September 2024, 9 bulan. Itu penanaman modal asing
5 negara terbesar, Cina masih menempati urutan kedua, 5,78 miliar dolar. Masih banyak Singapura. Ya, kita tidak tahu di Singapura ini yang punya siapa saja. Nah, menariknya di antara 5 negara ini ada Hong Kong yang nomor 2. Cukup serius ya posisi Hong Kong dan Cina ini. Jadi Cina, Hong Kong nomor 2. Jadi kalau dijumlahkan ya udah hampir sama Singapura kan. Udah melebihi Amerika Serikat. Jadi itu penanaman modal asing dari Cina ke Indonesia itu cukup besar, 5,78 miliar dan urutan ketiga. Kalau dengan Hong Kong yang urutan kedua ya tinggal dijumlahkan. Kalau kita telusuri dari tahun ke tahun, nah itu digambar kelihatan. Yang biru menunjukkan nilai penanaman modal asing dari Cina dari tahun ke tahun selama setahun. Kecuali yang 2024 baru sampai September, itu terjadi peningkatan yang memang pesat adalah di selama di era Pak Jokowi kan. 2014, anggap aja hitungannya 2015 sempat turun sedikit ya. Lompatannya kan jauh tuh. Nah, porsi dari Cina ini sekarang di kisaran dari tahun 2023 ini 14,80% dari total investasi. Nilainya 7,44 miliar. Tapi pernah 18% pada tahun 2022 dengan nilai 8,23 miliar dolar. Yang sedang berjalan ini tadi kan berapa tadi 5,78 sampai 9 bulan. Itu memang porsinya adalah 13,78%. Dari data ini sudah jelas bahwa kita memiliki hubungan ya tergantung nih mau lihat untung apa ruginya kan. Dari sisi uang masuk ya memang banyak penanaman modal asing dari Cina ini ke Indonesia. Kalau saya tambahkan dengan Hong Kong, Hong Kongnya yang orange, yang biru adalah Cina. Kalau di total ya mereka sempat bahkan mencapai 30% ya di 2022. Sekarang 27,74% di tahun 2023, yang sedang berjalan ini 28%. Jadi Cina tambah Hong Kong itu sudah mencapai 28% dari seluruh penanaman modal asing yang direalisasikan ya. Bukan yang komitmen, ini realisasi. Nah, kemarin kita sudah dengar berita kan, Cina katanya mau setuju untuk 156 triliun. Kalau kita pakai data ini, data tadi bahwa di tahun 2023 7,44 dan sekarang sudah berjalan 5,78, mungkin sampai akhir tahun nanti ya di kisaran 7 lagi, 7,5. Itu kalau dikalikan sebetulnya ya 140-an triliun, 135, 140. Berarti kalau ada komitmen 157 di tahun 2025, nah sebenarnya pertumbuhan alamiah saja. Ya mohon maaf ini dikunjungi atau tidak dikunjungi oleh Prabowo ya memang akan segitu investasinya Cina ke Indonesia. Nah yang kurang tersorot ini adalah investasi dari Hong Kong. Saya tidak paham politiknya nih ya, tapi yang saya tahu ya Hong Kong itu adalah provinsi dari Cina gitu. Ya nggak ada salahnya kan kita melihat bahwa dalam beberapa hal Hong Kong harus mengikuti perintah Cina kan. Ini kita mulai membayangkan hubungan kita Cina-Indonesia ini kan kalau memburuk kan tadi sudah kita bicarakan dagang, ini sekarang kita bicarakan dari penanaman modal asing. Apa saja yang dari Cina itu masuk ke Indonesia? Kurang lebih itu ada 5 sektor utama ya investasi Cina selama 5 tahun terakhir. 2019 sampai 2023 terutama 2024-nya kan belum teranalisis. Itu memang yang nomor 1 industri pengolahan logam dasar ya, berarti ferronikel tadi kan 40%. Lalu ada transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. Lalu listrik, gas dan air. Ada juga industri kimia, farmasi. Nah, lalu ada sektor kawasan industri, perumahan dan perkantoran. Mereka juga sudah masuk. Nah, yang dikabarkan, tapi kita belum punya datanya, itu Cina mulai tertarik berinvestasi di bidang hilirisasi pertanian dan perikanan. Ini penting ya, rumput laut, perikanan, bibit unggul padi, ini baru dikabarkan, kita belum melihat nilai-nilainya. Ini punya 2 sisi ya, di satu sisi kita melihat bahwa kita akan memperoleh penanaman modal asing dan mungkin mendorong perekonomian. Kalau mendorong pertumbuhan ekonomi itu diharapkan adalah menciptakan lapangan kerja, dan lapangan kerja itu membuat penduduk memiliki pendapatan yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik mendorong daya beli, nah gitu kan. Jadi kita tidak bisa juga hitam putih melihat dengan Cina kan, harapannya. Tetapi mengingat Cina sebagai sebuah negara, dan dalam hal ini tidak hanya pelakunya, bukan hanya negara kan, tetapi swasta, terutama juga ada BUMN Cina. Itu kan mereka memikirkan keuntungan dan kerugian. Tentu dia mau berinvestasi jika itu memberikan hasil yang maksimal. Dan yang lebih penting lagi, ini yang kita agak mengalami dilema dalam perdebatan sering kan. Kok banyak tenaga kerja Cina? Ya sekarang kita juga harus melihat dari sisi Cina. Ya Cina juga bermasalah dengan ketenaga kerjaannya. Dia tumbuh kayak apapun, orang penduduknya banyak, ya dia tetap saja punya masalah dengan ketenaga kerjaan. Sehingga pelaku-pelaku ekonomi dia, apalagi yang BUMN, itu kan dibebani juga untuk membuka lapangan kerja, tidak hanya di Cina. Nah disinilah mungkin area untuk negosiasi. Kalau kita minta Cina datang,
Mau seperti Jepang, mau seperti Amerika, jangan bawa-bawa tenaga kerja kecuali manajemen gitu misalnya. Nggak bisa. Mereka ada aspek memecahkan tenaga kerja. Dia di sini harus ada aspek negosiasi dan pengawasan. Kesepakatannya apa? Biasanya di kesepakatan itu ada. Kalau ini nanti rumput laut, perikanan, kawasan industri, ya ini kemungkinan padat tenaga kerja. Masih mending ya, yang diributkan itu adalah tambang nikel ya kan misalkan. Itu kan ya sepadat-padatnya tambang nikel, nggak sepadat yang akan mau dikembangkan ini. Jadi di sini kita menggarisbawahi dulu aspek kedua nih. Penanaman modal Cina ke Indonesia itu makin lama memang makin besar nilainya dan porsinya cukup besar dalam PMA di Indonesia. Dan PMA Cina memiliki kekhasan yang berbeda dengan negara lain. Ya, dia punya perhitungan sendiri. Nah, sebagian dari yang dia masuki ini itu mensyaratkan dia bawa tenaga kerja. Dan yang lebih penting, tidak tampak ada aspek transfer of knowledge dari investasi Cina. Nah, kan begitu. Jadi, apakah itu bisa disyaratkan dalam perjanjian? Maka dari sisi ini saya melihat mendua, saya terus terang saja sebagai ekonom ya. Investasi dari Cina ini kalau mencapai 30-an% seperti perdagangan, saya kira Indonesia punya beberapa PR, dari PR tenaga kerja, PR mengembangkan teknologi. Aspek kedua itu. Nah, sekarang masuk kita ke aspek ketiga, soal utang piutang. Cina sebagai negara yang lebih kuat ekonominya itu memberi utang secara neto ya ini ya. Memberi utang kepada Indonesia. Kita sebutnya utang luar negeri kan, otomatis. Utang luar negeri Cina ke Indonesia itu per akhir September itu 22,47 miliar dolar. Itu memang baru 5,25% dari total utang luar negeri. Jadi tadi kalau perdagangan, Cina ini sangat dominan. Ketika DPMA cukup dominan, tapi tidak paling dominan. Tetapi ketika utang, ini dia masih belum dominan. Masih di kisaran 5%. Nah, yang menariknya, dari kan 22,47 miliar, itu kebanyakan memakai denominasi dolar Amerika. Jadi, kita bayarnya harus pakai dolar, nyicil maupun bunganya. Karena utang piutangnya itu dolar. Yang yuan hanya 9,40 miliar. 9,4 dari 22,47 miliar. Jadi, tetap aja 60%-nya adalah dolar. Satu informasi lagi yang dari Cina. Cina ini nggak begitu tertarik mengutangi pemerintah Indonesia. Ngutanginya kepada swasta. Jadi utang dari Cina kepada Indonesia, yang kepada pemerintah Indonesia itu hanya di kisaran 5% dari total utang yang 22,47. 6% kalau menurut catatan. Mayoritas kepada swasta Indonesia. Tapi boleh ditagih APBN. Nah, ini menariknya. Karena yang dimaksud dengan swasta itu, menurut statistik utang luar negeri Bank Indonesia itu termasuk BUMN. Jadi BUMN itu dicatat bukan utang pemerintah, tetapi utang swasta. Tadi kalau total utang Cina terhadap seluruh utang luar negeri itu porsinya baru 5,25. 22,47 dari total utang kurang lebih 427 miliar dolar. Tetapi khusus swasta, karena utang luar negeri kan terbagi 3 tuh. Utang pemerintah, utang Bank Indonesia, kemudian utang swasta. Utang swasta ini terhadap totalnya Cina ini sudah 10,79%, jadi sudah termasuk gede kan? 10,79 ini sepertinya nomor 3 setelah Singapura dan satu lagi apa tadi lupa saya. Dan sudah lebih tinggi dari Jepang. Dulu Jepang yang paling banyak. Swasta ya. Kenaikan utang luar negeri swasta kepada Cina. Swasta saya ulangi, ini penting banget ya. Termasuk BUMN. Jadi BUMN berutang kepada Cina. Nah, ini bisa kebayang nih, ada kereta cepat atau apa segala itu kan. Berutangnya tuh ke bank-bank China kepada bank China atau kepada BUMN Cina. Tidak banyak diberitakan kepada swasta Cina, karena swasta Cina yang main ke Indonesia itu kebanyakan BUMN. Betul, seperti ICBC, Bank Exim China. Bank-bank Cina. Nah, kenaikan utang luar negeri swasta kepada Cina ini meningkat eratnya juga pada era Jokowi. Nah, kalau ditambahkan Hong Kong, tapi ini analisis saya ini tentatif ya, mungkin bisa dibantah. Ini hanya sekedar info saja. Kalau nambahin Hong Kong, 20% sudah total utang swasta itu. Jadi kita sangat penting ini memahami konstelasi. Nah, dahulu sempat diberitakan soal hidden debts. Cina tidak hanya kepada Indonesia. Dulu ada laporan di tahun 2021 kalau tidak salah dari ED itu memberikan laporan yang sensasional lah ya. Tapi ini juga kita sebagai ekonom juga harus kritis ya. Itu kan memang ada pesan sponsornya kan anti Cina. Bahwa ada hidden debt Cina kepada banyak negara di mana dia tidak dicatat sebagai utang pemerintah. Bahkan tidak termonitor oleh data utang internasional dalam konteks karena utang internasional kan terhadap utang sektor publik. Karena dia mengutanginya bisa kepada BUMN,
di berbagai negara, bisa kepada pihak swasta di negara tersebut, macam-macam bentuknya. Apakah itu akan berpengaruh kepada APBN? Ya ini debatable ya. Bahwa kalau dia waiver, dia dinyatakan ditanggung, ya langsung. Tapi kalau dia tidak dinyatakan waiver pun berdampak juga. Buktinya kereta cepat tidak dijamin, tetapi ketika bermasalah mau tidak mau harus ada penyertaan modal. Tidak langsung membayari utangnya, tapi menambahi modal si BUMN yang berutang kepada Cina tersebut. Proyeknya dalam hal ini. Mari kita lihat angkanya ya.